Shalom, selamat malam sahabat dan para pejuang pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dalam virtual ini bersama-sama dengan Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Dan malam hari ini kita ada dalam siaran yang spesial, siaran langsung Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Kita akan menyelami sebuah topik yang sangat krusial yang membentuk fondasi institusi pendidikan kita. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang implementasi biblical worldview dalam desain arsitektur sekolah Kristen. Nah, bersama dengan kita sudah hadir Ibu yang handal juga dalam bidang arsitek dan juga dalam bidang pendidikan tentunya, yaitu Ibu Veronica Lee ST yang merupakan pengurus harian bidang 4 Kemitraan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Bapak Ibu semua siapkan diri masing-masing dan kita akan belajar pada malam hari ini. Dan jangan lupa juga untuk di-share kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya juga supaya banyak orang diberkati melalui siaran pada malam hari ini. Sebelum saya serahkan ke Ibu Vero untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan, kita mohon pimpinan Kuasa Roh Kudus untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk belajar lagi melalui siaran langsung MPK dengan Bara Digital Ministry. Tuhan tolong kami, Tuhan pakai hamba-Mu yang akan menjadi berkat bagi kami pada malam hari ini. Ibu Vero yang sudah menyiapkan segala materi, Tuhan perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga materi yang sudah dipersiapkan menjadi berkat bagi kami semua. Perangkat yang kami gunakan, Tuhan juga berkati agar berfungsi dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Ibu Susan dan Bapak Ibu dan sahabat MPK semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi suatu hal yang berkaitan dengan arsitektur atau bangunan di sekolah Kristen. Bapak Ibu, terkadang kita memisahkan antara iman kita dan kehidupan kita sehari-hari. Namun sesungguhnya kita itu dipanggil untuk bisa mengintegrasikan antara iman kita dan juga setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam ruangan-ruangan atau bangunan-bangunan yang kita singgahi setiap hari. Dan dalam hal ini, dalam pendidikan Kristen, kita akan berbicara tentang sekolah yang disinggahi oleh murid-murid dan para guru setiap hari. Lingkungan yang lingkungan sekolah ini bisa dikategorikan lingkungan yang sepertiga hidup anak-anak kita dihabiskan di sekolah pada masanya, ya. Nah, saat ini kita akan membahas cara-cara yang sederhana yang bisa kita pakai untuk bisa mengimplementasikan biblical worldview dalam desain ruang-ruang sekolah Kristen. Bapak Ibu, biblical worldview adalah cara memandang dunia yang berdasarkan Alkitab, yang mengintegrasikan iman Kristen dalam setiap aspek kehidupan kita. Prinsip-prinsip utama dalam menerapkan biblical worldview di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah Tuhan adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Mazmur 24 ayat 1, dan yang kedua manusia diciptakan dalam gambar Tuhan, imago Dei, yaitu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27, dan dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang setiap ayat ketika Tuhan menciptakan di kitab Kejadian disebutkan sungguh amat baik. Ya, kita bersyukur kita boleh menikmati segala yang ada di dunia ini, segala yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita manusia dijadikan mitra oleh Tuhan untuk mengelola dunia ini. Segala yang sungguh amat baik itu diberikan Tuhan kepada kita manusia, ya. Satu ayat yang menjadi kekuatan di Ibrani 3 ayat 4, sebab setiap rumah dibangun oleh ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Puji Tuhan. Ia adalah arsitek
dari segala yang ada di dunia ini. Bahkan dia juga arsitek perancang kehidupan kita. Kita adalah Bait Roh Kudus, bangunan yang dimiliki Allah. Tubuh yang kita miliki ini adalah Bait Roh Kudus, dan kita tinggal dalam bangunan yang Tuhan siapkan buat kita di dunia ini. Ya, mari kita melihat beberapa bangunan dalam gambar yang tampil di slide ini ya. Ini adalah bangunan-bangunan sekolah Kristen. Kira-kira apa yang menjadi ciri khas dari bentuknya? Tidak ada kekhasan secara khusus yang menjadi ciri khas utama dari bangunan sekolah Kristen ya. Namun seni dan kebutuhan dan segala aspek yang yang menjadikan bangunan-bangunan ini bentuknya menjadi seperti ini. Dan tempat ini adalah tempat yang tentunya nyaman dan disinilah anak-anak boleh belajar, kita boleh belajar untuk mendapatkan segala pengetahuan yang Allah telah berikan kepada dunia ini ya. Dari segi desain ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya desain arsitektur. Yang pertama, kebutuhan ruang. Ah, Kebutuhan ruang ini dalam sekolah Kristen biasanya dibutuhkan ruang-ruang kelas. Ruang kelas itu bentuknya biasanya selalu sama karena murid dari kelas yang dasar ke kelas berikutnya biasanya jumlahnya sama dan kebutuhannya juga sama, yaitu kebutuhan untuk belajar dan mengajar ya. Eh, Sehingga biasanya kebutuhan ruang di ruang sekolah Kristen itu bentuknya grid dan bentuk yang paling efektif untuk ruangan grid ini adalah bentuk kotak atau modular ya. Nah, biasanya kalau sekolah Kristen itu sudah kompleks, memang kita menyediakan satu ruangan yang bentuknya bisa berupa aula atau ruang serbaguna. Namun ruangan itu juga bisa kita pakai untuk ruang ibadah atau secara khusus mungkin nanti akan difungsikan sebagai kapel gitu ya untuk anak-anak bisa beribadah di satu minggu di hari tertentu, waktu tertentu, sekolah Kristen mengadakan ibadah bersama. Ya. Lalu yang kedua faktor yang mempengaruhi adalah keindahan ya. Nilai-nilai seni mulai dimasukkan di sini. Ada simbol-simbol Kristiani yang juga bisa disematkan di bangunan-bangunan Kristen ya, seperti simbol salib atau simbol ikan atau alfa omega dan juga simbol-simbol atau ayat-ayat yang bisa kita cantumkan di dalam bangunan Kristen ya, bangunan sekolah Kristen maksudnya. Lalu warna yang kita pilih juga untuk sekolah Kristen adalah warna yang mencerminkan ketenangan dan warna-warna yang bisa membuat anak menjadi fokus. Jangan juga terlalu berlebihan sehingga sekolah Kristen ini bisa diartikan seperti rumah ibadat ya, karena eh, sekolah Kristen lebih diutamakan untuk fungsi di mana anak bisa tetap nyaman belajar, anak bisa eksplorasi, sehingga ruangan yang luas juga dibutuhkan untuk anak bisa belajar di sana. Lalu yang ketiga, ada nilai dan budaya yang dimasukkan di dalam desain sekolah Kristen. Eh, Nilai dan budaya ini yang mempengaruhi adalah budaya setempat dan nilai-nilai setempat atau nilai-nilai yang mau kita tanamkan dalam keseharian bangunan ini digunakan. Dalam hal ini nilai-nilai Kristiani yang disematkan dalam sekolah Kristen. Lalu budaya. Budaya ini biasanya mempengaruhi bentuk atap atau ada ukiran-ukiran yang disematkan di dinding atau di apa eh, bangunan itu ya, di ornamen-ornamen bangunan itu. Nilai-nilai ini membantu juga murid untuk bisa melihat apa yang menjadi fokus atau hal yang perlu mereka pelajari dan mereka bawa dalam karakter kehidupan mereka. Ya, lalu yang keempat
yang mempengaruhi desain sekolah Kristen adalah alur kegiatan. Dalam sekolah kegiatannya misalnya masuk sekolah itu ada berbaris, lalu ada kegiatan untuk pergi ke perpustakaan, ada kegiatan praktikum atau ada kegiatan jam ibadah. Nah, alur kegiatan ini juga mempengaruhi desain pola ruang sekolah Kristen. Yang tidak boleh dilupakan lagi adalah faktor keamanan, di mana eh, dalam sekolah tentunya banyak sekali anak-anak dan kita harus menjaga keamanan anak-anak ya. Keamanan ini bisa dari segi apa pagar atau juga barang-barang yang kita pakai dalam material dalam bangunan ini ya, berkaitan dengan poin keenam yaitu faktor bahan, alat, dan material ya. Semuanya dibuat aman sesuai dengan kebutuhan dan usia anak-anak yang menikmati bangunan ini. Mari kita melihat implementasi dalam pola ruang. Karena bangunan sekolah itu seperti yang saya sudah utarakan sebelumnya, biasanya bentuknya grid ya. Dia bisa ditumpuk ke atas bertingkat, tapi bisa juga hanya satu lantai ya. Bangunan ini biasanya dibentuk dalam pola L atau U atau juga O ya, mengitari semuanya. Kalau bangunan berbentuk L, eh, satu dinding biasanya disisakan untuk dinding di mana ruang luar itu bisa menggambarkan eh, apa yang bisa dilihat oleh anak-anak di ruang luar itu ya. Tapi kalau bentuk U biasanya eh, ornamen-ornamen atau apa yang mau dilihat di ruang luar itu bisa juga ditaruh di eh, antara sekat antara lantai satu atau lantai dua atau di pilar-pilar atau di alas ya. Seperti yang kita bisa lihat di gambar berikut. Ini adalah sekolah Kristen di Toraja, ya. Sekolah dari PK di Rantai Pao. Mereka membuat eh, model sekolahnya bentuknya U dan di alas lapangan itu yang dan di tempat bermainnya anak-anak, ruang luar mereka dekorasi dengan begitu rupa. Di sana dituliskan nilai-nilai kebiasaan baik, lalu juga ada step-step yang anak bisa belajar matematika di sana. Ada juga anak bisa belajar tentang kebiasaan baik untuk hidup tertib, ada pola barisan, pembiasaan. Nah, ini juga termasuk dalam desain yang kita mau sajikan kepada warga sekolah ya. Anak dan guru boleh belajar dari desain ini, mereka boleh merasakan dan mempelajari juga sambil bermain, bisa menikmati desain yang membawa mereka membentuk karakter mereka juga. Nilai-nilai Kristiani juga bisa ditanamkan di sini, kasih, kepedulian, kebersamaan, disiplin bisa ditanamkan dalam desain ini ya. Dari koridor-koridor sekolah, desain juga eh, apa mengampu ya, memberi ruang buat anak-anak boleh eh, duduk bercengkrama bersama dengan kita menyediakan kursi-kursi di setiap depan sekolah. Lalu dinding-dinding kelas bisa didekorasi dengan berbagai pengetahuan yang ketika anak setiap hari melihat itu bisa membawa ingatan mereka semakin hari semakin diperdalam dan setiap hari dilihat mereka menjadi ingat dan hafal dan merema dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interior ya. Koridor menuntun kita ke dalam interior. Di interior sekolah kita bisa
memasang juga seperti di tangga atau di lift, kita bisa memasang simbol-simbol atau tulisan-tulisan yang mengajarkan karakter-karakter anak untuk bisa berbaris dengan tertib. Lalu mereka juga bisa empati dengan teman, ada kasih yang diajarkan lewat simbol-simbol atau tulisan-tulisan yang bisa kita sajikan di ruang-ruang antar kelas ini. Lalu pengetahuan juga boleh kita eh, aplikasikan ya di dinding-dinding. Nah, ini eh, yang contoh-contoh yang bisa kita lihat juga dalam eh, sepanjang eh, dinding kelas itu diberikan tulisan-tulisan, lalu ada juga ayat-ayat Alkitab yang bisa kita tempel di dinding sekolah atau di jendela-jendela, hasil-hasil karya anak-anak juga yang berupa ayat Alkitab itu bisa ditaruh juga di eh, dinding jendela itu ya atau di kaca jendela. Dan di bagian bawah kita bisa melihat juga itu ada pola kursi yang dibentuk di tiap-tiap kelas. Pola kursi ini juga bisa kita eh, situasikan ketika kita mengajar di kelas. Bisa kita hadapkan ke arah papan tulis atau juga sometimes kita bisa menghadapkan ke arah dinding yang ada peta bangunan, peta dunia atau peta Indonesia gitu ya untuk kita belajar tentang peta Indonesia. Sometimes kita juga bisa berdoa untuk mengajarkan anak-anak untuk berdoa untuk wilayah-wilayah di Indonesia dengan peta itu, atau juga kita bisa menghadap ke dinding yang lain yang kita sajikan bahan-bahan pelajaran yang lainnya ya, yang pelajaran-pelajaran seperti sains atau eh, pendidikan Pancasila yang kewarganegaraan dan dinding-dinding di setiap kelas bisa kita dekorasi sesuai dengan kebutuhan pelajaran saat itu. Nah, ini ya contoh-contohnya. Lalu bentuk meja juga boleh kita bentuk lingkaran-lingkaran, island-island di mana anak-anak boleh berdiskusi. Itu termasuk dalam desain juga. Nah, guru diharapkan bisa fleksibel untuk bisa mengkondisikan ruang kelas sesuai dengan kebutuhan dan suasana yang ingin diciptakan, ya, sehingga eh, pendidikan yang kita berikan kepada murid kita ini bisa utuh dan koheren gitu ya, kompak satu sama lain antara ilmu yang diberikan, pemaparan yang diberikan dengan pola ruang yang kita ciptakan itu bisa mendukung murid bisa belajar dengan utuh. Oke, kita sampai di kesimpulan. Implementasi biblical worldview dalam pola ruang dan desain interior sekolah Kristen adalah penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan iman dan saya tambahkan juga karakter secara karakter dan akademis siswa. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan silahkan bila ada pertanyaan atau tambahan yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Bu Vero. Wah, luar biasa, malam hari ini kita sudah diberikan pencerahan yang sangat luar biasa dari Ibu Vero uh, berkaitan tentang arsitektur sekolah Kristen, bukan hanya tentang semen atau batu bata ya, tetapi melainkan sebuah ada nilai-nilai teologisnya dan juga desain ruang harus menjadi perpanjangan dari biblical worldview ya Bu ya. Amin. Yang mewujudkan nilai-nilai ketuhanan dan tanggung jawab terhadap ciptaan ya, ciptaan Tuhan. Luar biasa pemaparan yang sangat memberikan berkat yang luar biasa pada malam hari ini. Ada mungkin 1-2 pertanyaan saja Ibu yang akan saya sampaikan untuk kita diskusi bersama dengan Ibu. Yang pertama Bu, bagaimana desain arsitektur sekolah Kristen dapat mencerminkan kerendahan hati biblical worldview
sehingga tidak memperlebar kesenjangan sosial dengan sekolah atau di daerah-daerah yang terbatas nih? Ya, untuk memberikan pembiasaan ibadah Kristiani kepada siswa-siswi di sekolah Kristen, selain dengan adanya ruang kapel yang kita buat, kita juga bisa membuat ruang-ruang doa kecil gitu ya, atau taman-taman di sekitar sekolah, di halaman, di dekat dengan kelas atau di dekat kantin, bisa kita buat taman dengan kursi-kursi melingkar. Mereka bisa saling mendoakan di situ atau mereka bisa sharing, itu membentuk, kelompok-kelompok kecil yang, bisa menolong, siswa-siswi Kristen, membiasakan pola hidup Kristiani dalam lingkungan sekolah. Wah, baik. Terima kasih Ibu Vero untuk jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan yang terakhir, Ibu. Ibu masih boleh ya satu pertanyaan terakhir ya? Boleh, boleh. Oke. Kalau kita menceritakan tentang arsitektur, tentang keindahan desain sekolah gitu ya, Bu ya. Apa sih yang membedakan desain sekolah Kristen dengan arsitektur sekolah sekuler-sekuler yang lainnya, Bu? Keindahannya apa, atau nilai-nilai tertentu mungkin ada yang membedakan antara desain sekolah Kristen atau sekolah sekuler yang lainnya, Bu. Dan satu lagi, Bu, kalau untuk membangun sebuah sekolah, perlukah ada pertimbangan khusus untuk ruangan-ruangan, misalnya yang membangun disiplin spiritualnya anak, misalnya ruang doa pribadi atau ruang meditasi yang terintegrasi langsung dengan anak gitu ya, yang harus didesain memang khusus dalam Dena itu harus ada. Apakah perlu, Bu? Baik, secara umum arsitektur sekuler dan arsitektur sekolah Kristen itu memang secara umum hampir sama. Namun, kita juga bisa membedakan dengan adanya simbol-simbol yang bisa diletakkan di dalam ornamen, bangunan sekolah Kristen. Atau bisa juga dengan, tidak harus dengan ornamen, kekristenan, bisa juga dengan adanya ayat yang kita sematkan di dalam bangunan itu, atau juga, pola-pola ruang yang kita memang buat, eee, sesuai dengan, kebutuhan sekolah Kristen. Misalnya dengan adanya kapel atau, adanya ruang-ruang doa, ya, itu membedakan, sekolah Kristen dengan sekolah umum. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Vero untuk jawabannya yang memberkati kita semua. Baik, kita ada pada sesi akhir dari siaran kita pada malam hari ini. Mohon dikat karena ada yang lewat. Oke. Ya, terima kasih Ibu Vero untuk jawaban dan materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Kita sungguh sangat diberkati melalui apa yang sudah Ibu Vero sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Vero untuk menyampaikan closing statement dari akhir dari sesi ini dan bisa langsung ditutup dalam doa. Saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Susan. Ya, closing statement-nya, implementasi biblical worldview dalam pola ruang dan desain arsitektur atau interior sekolah, dalam hal ini sekolah Kristen ya, itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan iman, karakter, dan juga akademi siswa. Dan karena dengan melihat setiap hari, merasakan setiap hari, biarlah kita mengajak murid-murid dan semua yang hadir di sekolah itu boleh merasakan kebesaran Tuhan. Dan disitulah Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan berikan, termasuk ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kami, termasuk ruang-ruang yang setiap hari kami boleh
jajaki dan kami boleh singgahi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk pelajaran bagaimana kami boleh menata lingkungan sekolah Kristen yang bisa mengarahkan semua peserta didik bisa semakin dekat kepada Tuhan. Iman, karakter boleh bertumbuh karena kami setiap hari ada di ruangan itu. Boleh semakin hari kami merasakan cinta Tuhan, kebesaran Tuhan lewat ruangan-ruangan sekolah Kristen yang didesain dan didiami oleh anak-anak didik kami. Tuhan, Kau yang memberikan berkat-Mu kepada setiap tenaga pendidik, yayasan, sekolah Kristen, guru-guru, boleh menciptakan ruang-ruang kelas yang begitu hangat, dan di sanalah nama Tuhan selalu dibicarakan, selalu Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Dan pada akhirnya, biarlah setiap rekaman dalam benak murid-murid kami boleh mereka ingat dan menjadi bekal. Di kemudian hari, iman mereka semakin kuat. Dan pada akhirnya, saat mereka dewasa nanti, mereka boleh meneruskan iman mereka kepada generasi penerus mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini seru doa kami. Kami tutup ruang Zoom hari ini. Tuhan yang memberkati setiap yang melihat, setiap yang mendengar pemberitaan ini, dan biarlah ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kami boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan selalu mengingat kebesaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Vero untuk Terima kasih. berkat sharing materi pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan Bu, dan keluarga juga Tuhan berkati. Baik, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di-share kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya juga, supaya banyak orang juga diberkati melalui siaran pembelajaran pada malam hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik dan narasumber yang berbeda. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memberkati.